diri. Perkenalkan, saya Mona Nurhaliza dari PGMI 8 yang akan menjelaskan materi tentang sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam merupakan satuan kata yang mengandung kesatuan, makna atau arti antara sistem dan pendidikan Islam. Olehnya itu, sebelum sampai kepada pengertian tersebut, maka terlebih dahulu akan dijelaskan istilah tersebut. Yang pertama itu pengertian sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema, mengumpulkan yang berarti suatu kesatuan bermacam-macam hal menjadi suatu keseluruhan dengan bagian-bagian yang tersusun dari dalam. Sistem adalah suatu keseluruhan yang bulat yang tersusun dari bagian-bagian yang bekerja sendiri-sendiri, independen, atau bekerja sama-sama untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan. Nah, dari definisi tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Kedua, pengertian pendidikan Islam. Beberapa pakar pendidikan mendefinisikan pengertian pendidikan Islam. Di antaranya adalah H.A. Rahman Geteng menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah upaya pembinaan dan pengembangan potensi agar manusia tujuannya kehadirannya di dunia ini sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifah Allah tercipta sebaik mungkin. Sistem pendidikan Islam untuk menunjang suatu keberhasilan dan mencapai tujuan pendidikan Islam, maka unsur-unsur pendidikan suatu kesatuan, unsur yang sifatnya operasional, situasional, dan non-situasional merupakan alat yang relatif penting. Menurut pandangan Islam, unsur-unsur pokok dalam operasional pendidikan Islam terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama, pembacaan Al-Quran. Dalam hal ini tidak langsung sebagaimana semestinya, karena pembacaan Al-Quran hanya sebutan dan sekedar membaca, tidak sampai pada tingkat pemahaman dan pengalamannya. Kemudian yang kedua, tazkiyah atau penyucian. Dalam hal ini penyucian jiwa dan budaya agar tumbuh dan berkembang secara maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan ajaran agama. Hal ini pun bisa sebagai melaksanakan acara-acara ritual yang sakral, termasuk suci dari pengaruh agama Hindu dan Buddha. Ketiga itu ta'alim atau pengajaran Alkitab. Hal ini dimaksudkan agar berkembang budaya tulisan. Pengajaran ini hanya sampai pada taraf baca tulis Arab, Latin, atau Melayu di kalangan mereka. Hanya terbatas dan tidak fungsional dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Al-Hikmah, pengajaran Al-Hikmah dimaksud untuk mengembangkan budaya dan kemampuan berpikir dan berfilsafat. Hal ini boleh dikatakan tidak ada. Kemudian yang kelima, al-ilmu. Pengajaran al-ilmu dimaksud agar tumbuh berkembangnya ilmu pengetahuan di segala bidangnya, termasuk teknologi. Ternyata boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Tujuan umum pendidikan Islam menurut Abdurrahman Saleh. Tujuan umum pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan yang mengacu kepada tujuan akhir manusia. Nah, kemudian tujuan utama khalifah adalah beriman kepada Allah dan tunduk patuh secara total kepadanya. Ada firman Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 51-56. Artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surah Al-Zariyat ayat 5. Sifat-sifat pendidik yang baik. Seorang guru selaku pendidik profesional haruslah memiliki pengetahuan yang luas. Selain itu juga harus memiliki sifat-sifat yang tertentu, yang mana sifat-sifat tersebut bisa ditularkan kepada peserta didiknya. Pendidik hendaknya mampu mengaplikasikan sifat-sifat Allah
yang berkaitan dengan pendidik dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Dan juga bisa mengambil pelajaran dari hukum alam, sunatullah, dan diantara sifat-sifat Allah yang terkait dengan pendidik yang terdapat pada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir, sifat-sifat yang harus dimiliki pendidik atau guru ialah sebagai berikut. Seperti pertama itu kasih sayang kepada anak didik, lemah lembut, rendah hati, adil, menghormati ilmu yang bukan pegangannya. Dan kemudian ada menyenangi ijtihad, konsekuen perkataan sesuai dengan perbuatan. Sederhana. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.